Halo, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Poleta Polin. Udah lama ya saya nggak buat konten. Oke, kali ini kita bahas tentang masih seputar kehamilan. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan saat hamil muda ataupun hal-hal yang diperlukan saat hamil. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fungsi prebiotik saat hamil. Nanti juga saya akan merekomendasikan merek prebiotik yang saya minum selama hamil. Oke, jadi prebiotik itu berfungsi untuk beberapa hal, ada 5 ya. Fungsi dari prebiotik. Jadi prebiotik itu merupakan suplemen yang di dalamnya ada bakteri baik ya, bakteri-bakteri yang digunakan untuk tubuh kita. Jadi enggak semua bakteri itu jahat. Jadi ada hal-hal yang atau bakteri yang bisa digunakan atau berfungsi bagi tubuh kita. Oke, jadi prebiotik itu apa saja sih fungsinya? Yang pertama, kalau saat hamil akan melancarkan pencernaan. Nah, biasanya kalau lagi hamil itu kayak saya sendiri ya, apalagi hamil kembar. Jadi saat hamil itu perut saya atau pencernaan saya kurang lancar, akibatnya saya mengalami konstipasi atau susah BAB. Nah, untuk menangani hal tersebut saya harus minum prebiotik. Memang saat saya hamil itu dokter memberikan obat untuk melancarkan BAB ya, tapi kan lebih bagus tidak menggunakan obat. Nah, boleh pakai Microlax, boleh pakai obat untuk melunakkan feses yang diberikan dokter. Tapi saya menyarankan lebih baik kalian yang hamil mengkonsumsi prebiotik untuk melancarkan pencernaan. Nah, itu yang fungsi pertama. Lalu fungsi kedua itu apa? Fungsi kedua adalah saat hamil kalau kita minum prebiotik mencegah kelahiran prematur dan juga mencegah preeklamsia. Nah, prematur di sini bisa karena tubuh kita terserang bakteri, penyakit dan lain-lain. Nah, fungsi prebiotik ini mencegah hal-hal yang demikian terjadi pada kehamilan. Nah, biasanya kelahiran prematur itu bisa terjadi di 5 atau 6 bulan, 7 bulan ke atas ya. Nah, jadi supaya kita tidak kelahiran prematur bisa menggunakan prebiotik. Lalu preeklamsia. Nah, preeklamsia itu adalah tekanan darah tinggi. Jadi misalnya kita biasanya tidak hamil, tekanan darah kita itu 120 ke bawah. Nah, kalau sudah 120 ke atas artinya mengalami tekanan darah tinggi. Nah, preeklamsia ini apa bahayanya? Bisa membuat kita pendarahan hebat. Nah, apabila terjadi preeklamsia maka dokter akan susah untuk memutuskan kelahiran, apakah kelahirannya itu menolong ibunya atau menolong anaknya, karena resiko untuk melahirkan baik sesar atau normal itu pada preeklamsia akan mengalami pendarahan hebat. Oke. Nah, dengan prebiotik kita bisa mencegah hal tersebut. Jadi saya sarankan pada teman-teman bisa mencegah hal tersebut. Nah, selanjutnya fungsi prebiotik adalah mencegah diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional itu adalah diabetes yang atau gula darah meningkat pada ibu hamil. Jadi gula darahnya meningkat saat hamil saja, maka disebut gestasional. Pada orang yang tidak hamil mungkin dia tidak, darahnya biasa saja, tapi saat hamil karena banyak yang dimakan, konsumsi, sehingga mungkin berlebihan gulanya sehingga terjadi diabetes. Nah, prebiotik juga dapat mencegah diabetes gestasional. Oke, lalu apakah fungsi yang berikutnya, yang keempat, yaitu dapat menyehatkan vagina. Nah, vagina kita itu kan kalau hamil agak susah dibersihkan ya. Kita nggak tahu pH-nya berapa, asamnya, apakah ada keputihan, apakah ada bakteri dan lain-lain, sehingga prebiotik dapat menjaga vagina kita tetap sehat dan bersih. Nah, oke. Jadi selanjutnya adalah fungsinya itu yaitu
kalau kita lagi hamil, fungsi terpenting itu menggunakan prebiotik adalah agar janin kita tercegah dari alergi. Nah, kita nggak tahu kalau habis lahiran itu kadang janin atau bayi yang sudah dilahirkan maka akan mengalami alergi. Nggak semua sih, tapi saya waktu di Perina atau NICU ada teman-teman yang anaknya dirawat karena alergi susu sapi. Jadi kalau alergi susu sapi itu si bayi nggak bisa minum susu sapi selain susu soya atau ASI. Nah, itu kan sangat beresiko. Nah, kalau alergi itu anak susah kurang makan, kulitnya bintil-bintil atau demam dan lain-lain. Jadi dengan prebiotik bisa mencegah bayi terkena alergi, bisa alergi makanan, alergi susu dan lain-lain. Oke. Nah, itulah 4 atau sampai 5 fungsi dari penggunaan prebiotik pada ibu hamil. Lalu apa yang saya gunakan saat hamil? Saya menggunakan ini ya. Jadi prebiotik yang saya gunakan adalah dari Doctor Formulated Probiotics ya. Jadi once daily prenatal, jadi hanya sekali sehari. Isinya ini ada 30 ya, 30 kapsul. Nah, di sini ada 16 jenis prebiotik ya yang ada di dalam kandungan ini. Oke, jadi probiotik support for mom and baby, jadi untuk ibu dan bayi, atau during pregnancy and lactation. Jadi bisa digunakan untuk selama kehamilan juga saat laktasi atau menyusui. Nah, ini ya. Jadi aman digunakan saat tidak hamil atau untuk bayi juga boleh. Nah, di sini bebas dari soya atau gluten ya. Jadi yang kalian alergi gluten free, dairy free dan soy free. Nah, ini sangat bagus. Nah, kandungannya itu nih lactobacillus. Di sini kalian ada lihat kandungannya, ada lactobacillus, ada Bifidobacterium dan kawan-kawannya. Jadi ini adalah bakteri-bakteri yang bermanfaat bagi tubuh, baik untuk pencernaan, kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau ini saya belinya sama teman ya. Jadi ini harganya kalau nggak salah itu 4 sampai 500. Nah, jadi sekarang ini saya sedang kehamilan di 5 bulan. Jadi kapan kita boleh menggunakan prebiotik? Boleh kapan saja, tapi kalau misalnya karena harganya lumayan, jadi sehari itu bisa sekali, maka 30 hari bisa untuk 1 bulan. Nah, saran saya sih bagusnya menggunakan itu di kehamilan 5 bulan ke atas, karena perut kita semakin gede, semakin ada konstipasi, ada segala macam tekanan darah tinggi, lalu untuk diabetes itu bisa terkena saat 5 bulan ke atas. Nah, itu ya. Oke, jadi inilah merek dari prebiotik yang saya gunakan selama hamil. Oke, cukup sekian ya teman-teman dari Dr. Formulated Prebiotics. Mudah-mudahan kalian bisa cari di Instagram ataupun di marketplace lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga komen. Mudah-mudahan kita jodoh dan bisa saling membantu. Saya bisa membantu teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan saya bisa menambah konten saya yang bermanfaat untuk kalian bagi yang hamil dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum.